Sahabat Nadi yang terkasih, jumpa lagi dalam edukasi rohani pada minggu ini. Edukasi rohani pada minggu ini akan membahas tentang iman kepada Roh Kudus sebagai pasal ketiga dalam syahadat iman para rasul. Aku percaya, atau dalam bahasa Latin disebut credo, adalah salah satu pokok iman gereja Katolik. Aku percaya disebut juga sebagai pengakuan iman para rasul. Doa ini memiliki arti, sejarah, makna, dan juga teologi yang kaya dan mendalam. Syahadat para rasul ini diatur berdasarkan urutan dari penciptaan, kemudian penebusan, lalu pengudusan, dan sampai pada kehidupan kekal. Tidak hanya itu, pengakuan ini juga disusun berdasarkan urutan pribadi dalam Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam katekese kali ini, kita akan membahas tentang pribadi yang ketiga itu, yakni Allah Roh Kudus, iman kepada Roh Kudus. Iman kepada Roh Kudus dalam syahadat kita merupakan bagian ketiga setelah bagian pertama dan kedua mengenai iman kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus. Pernyataan iman gereja akan Roh Kudus dalam syahadat para rasul atau syahadat panjang, syahadat Nisea Konstantinopel, berakar dan berdasar pada iman biblis tentang Roh Kudus. Secara garis besar akan dibahas Roh Kudus dalam kesaksian biblis dan tradisi gereja. Pertama, Roh Kudus sebagai daya kekuatan Allah yang mencipta. Roh Kudus disebut Tuhan yang menghidupkan. Makna pernyataan iman ini ialah Roh Kudus adalah daya kekuatan Allah yang melahirkan dan menciptakan kehidupan. Roh Kudus adalah daya cipta Allah. Kitab Kejadian mengisahkan bagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi dilukiskan seperti ini, bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Sebagai daya kekuatan Allah yang mencipta, Roh Kudus memenuhi seluruh semesta, bukan sebagai suatu prinsip yang imanen dalam arti ditentukan oleh dunia, melainkan sebagai daya kekuatan yang imanen di tengah semesta sekaligus mengatasi atau transenden. Roh Allah ada dan memenuhi dunia, tetapi sekaligus mengatasi dunia ini dan tidak terkena kesementaraan dunia ini. Kedua, Roh Kudus sebagai daya kekuatan Allah dalam sejarah keselamatan. Artinya, Roh Kudus adalah daya sabda dan tindakan Allah dalam sejarah keselamatan, dan Roh Kudus pula yang membawa karya keselamatan Allah dalam sejarah itu pada jalan menuju kepenuhannya. Saat Allah menjadi semua di dalam semua. 1 Korintus 15 ayat 28. Sebagaimana karya penciptaan dan karya penebusan Allah tidak dapat dipisahkan, demikian pula tempat dan peran Roh Kudus dalam karya penciptaan Allah, yaitu sebagai daya cipta Allah yang mencipta. Aku percaya kepada Roh Kudus yang suci, berarti kita bersatu dengan kekekalan Allah melalui Roh yang Ia utus, sehingga kita mempunyai hidup yang kekal. Santo Paulus menekankan peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Roh yang kita terima adalah roh sebagai anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15 sampai 16. Kurnia roh merupakan awal kehidupan rohani yang makin berkembang ke arah kesamaan dengan Kristus yang mencapai puncaknya dalam kebangkitan badan. Demikianlah edukasi rohani kita dalam minggu ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Nadi semua.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.